dispensasi di masa derita. Saudara, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang luput dari penderitaan. Istimewa dengan mendekatnya kedatangan Tuhan, ya saudara, dan kita dalam bahasa sehari-hari, orang berkata mau kiamat, yaitu mau kedatangan Tuhan. Istimewa saat Tuhan mau datang, derita itu hebat, saudara. Ya, derita itu luar biasa. Tidak ada seorang pengkhotbah, seorang pengarang yang pintar, yang bisa mendescribe, bisa menjelaskan kayak apa nanti. Itu fenomena kemarahan Allah. Allah tidak usah pakai fenomena untuk marah. Allah marah saja kita sudah pontang-panting tidak karuan. Apalagi itu merupakan satu fenomena di mana sorga murka kepada umat manusia. Saudara, kita tidak bisa bayangkan, saya sama sekali tidak bisa membayangkan kalau Tuhan murka menjelang hari kiamat. Saudara, di manakah saudara dan saya pada waktu itu? Itu sebab orang mendengar firman dan orang melayani Tuhan itu dengan satu maksud supaya dia selamat. Supaya apa saudara? Selamat. Dan semua orang pasti cari selamat. Contoh ketika gedung-gedung mau ambruk ketika gempa bumi. Semua orang berlarian. Saudara, kalau cuma gedung yang tinggi itu cuma satu, kita bisa lari menjauh. Tetapi bila sekitar kita itu adalah hutan gedung, ya saudara, banyak gedung-gedung yang menjulang tinggi, ya saudara, maka saudara mau lari kemana? Saya tidak bisa lari kemana. Kemanapun kita akan keambruan bangunan yang tinggi tersebut. Saudara, itu mengerikan sekali. Itu bayangannya sebelum Tuhan datang. Bukan hanya satu penyebab, yaitu gempa bumi atau tsunami atau bencana alam. Ya saudara, meletusnya gunung-gunung berapi di seluruh dunia. Bayangin saja. Ya saudara, ketika Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau meletus. Gunung Krakatau meletus dan muncul anak Krakatau. Jadi ibunya meletus. Dan lahirlah anak Krakatau. Itu seluruh dunia gelap 3 bulan. Seluruh dunia. Saudara bisa bayangkan. Dari satu gunung kita boleh bangga juga ya. Itu produksi Indonesia, saudara. Bahwa seluruh dunia 3 bulan gelap tidak bisa melihat matahari. Maka terjadi perubahan ekosistem yang tidak karu-karuan. Saudara, manusia menjadi pemarah, rentan dengan penyakit. Saudara, di mana-mana orang saling membunuh. Kenapa? Karena gelap dan tidak bisa melihat matahari, saudara. Bayangin, itu satu gunung meletus. Pada abad 18, saudara. Sekarang kita mempunyai di seluruh dunia berapa ratus gunung berapi yang masih aktif. Indonesia aja berapa biji. Saudara, kita dikelilingi dengan ring of fire, yaitu cincin api, yaitu gunung-gunung berapi. Ada yang di dalam samudra, ya saudara, Samudra Hindia ada, ya saudara. Kemudian di Samudra Pasifik yang mendekati dengan kita ada juga, saudara, di lautan Arafuru, saudara, di daratan banyak, di laut banyak. Mau lari kemana kita? Saudara, tapi saya memberitahu ada berita yang baik. Katakan, puji Tuhan ada berita yang baik. Saudara, ya biasanya kalau orang bilang puji Tuhan itu seneng gitu ya, saudara, semangat gitu ya. Puji Tuhan ada berita yang baik. Sebelum itu semua terjadi, saya akan diangkat dan diselamatkan oleh Tuhan selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Yang percaya beri tepuk tangan buat dia. Luar biasa. Nah, untuk bisa masuk, apa tiketnya? Saya dan saudara diselamatkan, dilindungi. Di masa aniaya antikristus tersebut, di masa Tuhan murka. Saudara, enggak ada seorang pun berteriak dalam nama Yesus dan bisa selamat. Karena kesempatan Injil dan kuasa firman sudah dicabut dari atas muka bumi. Urapan Roh Kudus dicabut oleh Allah dari muka bumi. Sudah bisa bayangkan. Orang Kristen hidup dari mana?
Orang Kristen jadi sama dengan orang kafir. Karena firman sudah dicabut oleh Tuhan. Firman sudah tidak ada khasiat lagi. Orang akan mencari di mana ada Alkitab. Saudara, tetapi dia membaca, umpamanya mereka menemukan, ya saudara, jejak digital daripada Alkitab di handphone, di gadget dan lain sebagainya, di internet dan lain sebagainya. Tetapi walaupun orang baca Alkitab, sudah nggak ada kuasa. Orang berdoa di dalam nama Yesus dan minta supaya Tuhan menyelamatkan, sudah terlambat. Saya tidak nakut-nakutin. Kiranya ini menjadi bahan pemikiran kita untuk kita bereaksi positif, merespons dengan baik. Mungkin keluarga kita ada yang belum mengenal Yesus. Famili kita, kenalan kita masih menolak untuk menerima Yesus. Saudara, kita masih ada waktu bekerja untuk mengundangi mereka agar mereka datang menghadap hadirat Tuhan. Sisa hidup mereka akan selamat dan mereka akan masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Kita berkejar-kejaran dengan waktu kita dan dengan waktu Tuhan. Orang mendengar firman saat ini adalah dia dipersiapkan oleh Tuhan. Dia didaftar oleh Tuhan, masuk dalam zona aman. Katakan zona aman ilahi. Di mana saya harus masuk. Saudara, kalau saya dan saudara tidak masuk dalam zona aman ilahi, maka saya dan saudara, kita tidak ada penolong yang lain. Siapa lagi yang bakal menolong? Cuma nama Yesus. Barang siapa menyeru nama Yesus, ia akan diselamatkan. Tetapi ketika masa itu terjadi, saudara, nama Yesus sudah dicabut dari muka bumi. Dan orang sudah tidak bisa menerima khasiat dari nama Yesus. Khasiat dari perjamuan kudus. Khasiat dari minyak urapan. Sudah tidak ada lagi. Jadi kalau saya dan saudara mengerti akan hal ini, maka jangan mempunyai option yang lain. Jangan mempunyai pilihan yang lain. Semua katakan, saya hanya satu pilihan. Nah, jadi saya dan saudara kita harus mempunyai, saudara, sesuatu kesempatan untuk kita diselamatkan sebelum masa yang hebat, kejamnya, ngerinya terjadi kepada kita. Saudara, Alkitab mengatakan neraka itu tak terkatakan ngerinya. Tetapi sebelum neraka dimasuki oleh orang-orang yang menolak Tuhan, orang-orang yang hidup dalam dosa, maka di dunia ada neraka dunia, yaitu pada akhir zaman. Saya perlu menjelaskan hal ini karena Immanuel berarti saya dan saudara dipimpin supaya kita lepas dari kemungkinan. Katakan, saya harus lepas. Saya harus lepas dari kemungkinan neraka. Ya, saudara. Jadi itu jelas sekali. Nah, salah satu aspek daripada orang lepas dari kesengsaraan neraka, sekarang ini dia harus mendapat dispensasi. Amin. Dapat apa? Dispensasi. Jumat Agung. Itu dispensasi yang dari mana kita bisa dapat sumbernya, yaitu Yesus yang dipaku di kayu salib. Saudara. Dan ini merupakan tetenger. Tanda. Ini gak boleh lupa. Ini gak boleh dihilangkan. Saudara. Di dalam hidup saudara. Supaya semasa kita masih hidup di sebelah sini sorga. Jangan di sebelah sini neraka ya. Di sebelah sini sorga. Katakan, saya hidup di sebelah sini sorga. Besok masuk ke sebelah sana sorga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kata epagelia atau prioritas ilahi. Katakan prioritas ilahi. Saudara, saya dan saudara harus hidup dalam prioritas ilahi. Saudara akan mengetahui bedanya. Orang-orang susah setengah mati cari uang. Orang-orang mengalami bencana, mengalami penderitaan. Tapi saudara diprioritaskan, dilepaskan dari itu. Semua orang kepengen, semua orang berseru dan minta. Kalau sudah kejadian. Kalau belum kejadian macam sekarang, orang tidak menggubris. Orang menghina dan merendahkan. Tentang epagelia ini.
Mereka merasa tidak perlu masuk dalam prioritas Allah, sementara ini aku masih semua baiklah. Ya, semua masih baik. Ya, aku bisa menanggulangi, aku bisa menangani. Ya, aku juga ada persediaan di bank dan lain sebagainya. Semua omong kosong iblis. Kita pegang omong kosong iblis. Iblis mengatakan, kenapa kamu masih susah-susah? Berseru kepada Tuhan. Kamu badannya sehat, kamu punya uang, kamu punya masa depan, kamu punya jaminan pekerjaan. Semua berhasil dalam hidupmu. Kenapa kamu mau susah-susah? Saudara, saya perlu untuk memberitahu kalau orang mau dispensasi dari derita, dia harus menjadi orang-orang yang menerima epagelia. Katakan, saya harus jadi penerima epagelia. Prioritas ilahi semasa saya hidup. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, epagelia sebetulnya mempunyai arti yaitu God's art in giving his people. Adalah seninya Allah memberi kepada umatnya. Jadi mungkin saudara punya pikiran, aku berdoa Tuhan akan beri kepadaku. Tidak begitu simple, saudara. Tuhan juga tahu bahwa saudara perlu sekali, saya perlu secepatnya. Tetapi Tuhan itu mempunyai art. Tuhan itu mempunyai seni. Ya, saudara. Untuk apa? Satu keahlian dari Allah. Agar supaya saudara itu menerimanya dalam keadaan yang kuat, mapan, dan mantap. Kenapa? Karena pemberian Tuhan, jalan keluar dari Allah itu ajaib. Kenapa, saudara? Jalan dari Allah ajaib. Kalau jalan yang ajaib ini mau diberikan kepada saudara dan kepada saya, tapi saya tidak pada performa. Saya tidak pada kinerja Allah. Saya tidak pada keadaan yang sesuai dengan rencana Allah. Maka saya batal menerima. Karena itu ajaib, saudara. Itu ajaib. Kita tidak bisa begitu saja menerima karena itu adalah ajaib. Jadi Tuhan mempunyai arts, Tuhan mempunyai seninya, Tuhan mempunyai ilmunya, Tuhan mempunyai kiatnya. Gimana anakku ini bisa aku kasih. Belajar tentang ini, maka orang harus berserah penuh kepada Tuhan. Supaya dia menerima anugerah, kemurahan, katakan menerima kemurahan. Supaya saya menerima seninya Allah dalam menolong saya. Ya, saudara, ini kita akan pelajari supaya apa? Supaya kita semua boleh mengerti dengan baik. Seninya Allah mengaruniai umatnya. Saudara, dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, mohon dibuka pada Alkitab. Kita akan membacanya. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 1, 2. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ayat ini dahsyat sekali ya. Cuma pendek saja tapi memberitahu seluruh isi hati Allah. Coba, ini namanya dispensasi. Ini namanya God's art to give his people. Jadi Tuhan itu tidak begitu saja. Tuhan menunjukkan aku bisa memberi kamu karena aku yang kaya. Katakan karena Tuhan yang kaya. Dengan sorganya turun ke bumi untuk menjadi miskin. Bagi kemiskinan saya. Supaya saya menjadi kaya. Amin. Coba. Setan terlambat. Saya berulang kali mengatakan setan kau terlambat. Karena semua teknikmu, semua strategimu, semua kiatmu, semua caramu, kelihayanmu. Sudah tertutup semuanya, gak bisa kau lakukan. Karena aku sudah menerima Yesus yang mati di kayu salib.
dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, itu sebab perlu sekali kita mendapat evangelia, prioritas ilahi Tuhan. Karena hamba menghargai firman, karena hamba sungguh-sungguh kepadamu, maka engkau akan memelihara hamba dan engkau memberi kepada hamba apa saja yang terbaik, yang cukup dalam hidup hamba. Amin. Saudara, disebutkan tadi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Coba, tempat saya miskin, posisi saudara miskin diganti oleh Dia. Yang kaya, Dia mau jadi miskin, supaya yang miskin menjadi kaya. Dengarkan baik-baik. Ini perjanjian harus terjadi pada saudara ketika saudara masih hidup di sebelah sini sorga. Kecuali saudara hidup di sebelah sini neraka, ini perjanjian tidak bakal terjadi pada saudara. Selama saya dan Anda hidup di sebelah sini sorga, kita boleh menerima perjanjian ini. Tuhan, kekayaanmu kau berikan kepada hamba yang miskin. Kau yang kaya menjadi miskin demi hamba. Saudara, kalau saudara melihat situasinya kayak begini, dia berkorban luar biasa buat saya dan buat saudara. Saya mau tanya, pantaskah kita membalas cinta Tuhan atau tidak pantas? Pantas atau tidak pantas? Pantas. Ya. Terus kalau saya tidak membalas, saudara tidak membalas, maka kita orang yang bucengli, orang yang tidak tahu terima kasih kepada Tuhan. Orang yang tahu terima kasih semakin diperkaya oleh Tuhan. Banyak kali kita tidak tahu terima kasih, itu sebab jangan gersulo, jangan saudara mengumpat dalam hati saudara atau saudara berkeluh kesah. Saudara, itu kesalahan saudara karena saudara tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan stop. Berapa puluh kali saya bilang dari sejak zaman dulu bahwa orang Kristen sulit dipercaya oleh Tuhan. Padahal dia sudah memberikan nyawanya supaya yang miskin jadi kaya. Dia rela yang kaya menjadi miskin. Berapa puluh kali saya bilang, entah itu tidak terjadi pada jemaat-jemaat Tuhan di seluruh dunia. Begitu banyak orang Kristen yang masih hidup dalam ikatan-ikatan dosa, dalam ikatan kemiskinan, kegagalan, dan semua keadaan yang tidak baik dalam hidupnya. Kematian Yesus membuat saya dan saudara bebas dari semua hukuman dosa kita. Bayangin, tidakkah saudara dan saya layak menerima segala kekayaan Allah? Dalam bidang apa aja, tidak bicara soal uang aja. Saudara, uang nanti tidak ada arti dan tidak ada harga pada waktu yang akan datang sebelum Tuhan datang. Saudara, semua orang yang punya uang yang banyak akan menangis dan meraung karena uangnya tidak berharga sama sekali. Tapi saudara dalam hati jangan, oh puji Tuhan, aku miskin gak punya duit, puji Tuhan. Saudara, tidak boleh saudara nanti akan miskin terus sampai mati. Ya, saudara, tapi saya memberitahu kepada saudara, uang tidak ada artinya. Emas akan menjadi berkarat, kata Alkitab. Semua tempat penyimpanan, safety box, baik di bank-bank besar luar negeri maupun dalam negeri, yang berisi benda-benda berharga, intan, berlian, emas, perak, surat dan saham, semua ketika dibuka sudah digerogoti oleh karat dan ngengat. Dari mana karat dan ngengat bisa masuk ke safety box? Itu pekerjaan Tuhan untuk menghukum manusia. Itu sebab saudara dan saya harus tahu bahwa tiba waktunya nanti orang gak bisa berharap pada harta bendanya. Tetapi sekarang, katakan tetapi sekarang, saya masih boleh menggunakan sebagian kekayaan Tuhan
menutup kemiskinan saya. Sebelum kiamat datang, saya akan menikmati janji-janji Allah. Amin. Saudara, itu sebab inilah yang perlu saya sampaikan pada saudara. Janji atau promise dari kata epagelia. Dari dua kata epi di atas dan agelo. Panggilan atau janji untuk memberi sesuatu. Saya dan saudara ditimbali, diundang oleh Tuhan. Kita datang ke gereja untuk Tuhan bisa memberi sesuatu kepada kita. Terus orang yang masuk ke gereja, orang yang datang berbakti kepada Tuhan harus yakin, aku ditimbali Gusti. Aku diundang oleh Tuhan. Untuk aku sebentar pulang bawa sesuatu. Bawa sesuatu dari Tuhan. Saudara, inilah epagel. Dan Tuhan ingin supaya saudara pulang nanti membawa segala karunia dari Tuhan. Saudara, itu sebab kata epagelia adalah satu kosakata yang hanya untuk Tuhan. Jadi kalau orang tua kasih sama anak, atau si A kasih sama si B, mereka tidak boleh bilang epagelia. Itu adalah kalimat, itu adalah kata dari Tuhan saja. Tuhan memberi setelah dia mengundang saya. Saya datang ke rumahnya, setiap kali saya setiap kali setia datang ke dalam rumahnya, dia memberi. Setiap kali saya datang dan saya pulang, saya menerima dari dia, saya bawa pulang ke rumah saya. Wow, hebat sekali. Epagelia. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, suatu anugerah disiapkan bagi barang siapa yang setia kepadanya. Maybe you can't believe about this fact. It is a spiritual, this is a heavenly fact that God Himself will provide and give to you. That you can bring home. Please don't put here in this church. You have to bring home. Bawa pulang. Everything that He have already promised to you. You just believe in Him. You just raise your both hands and give thanks to Him. That's all. You freely receive from Him. And you bring it home for yourself, for your family as well. Begitu mudahnya orang yang mengerti tentang epagelia, prioritas Allah. Saudara datang, saya datang dengan air mata, dengan kesedihan. Kita masih terus menggantung angka-angka negatif yang merah sebagai defisit kita. Saudara, saya kasih tahu kepada saudara, malam hari ini tiba waktunya saudara menerima epagelia. Menerima sesuatu yang di luar jangkauan pikiran saudara. Tuhan, tapi dari mana Tuhan? Hamba bisa dapat dari mana Tuhan? Saya kasih tahu ya, itu bukan urusanmu. Kau bilang begitu, itu bukan urusanmu. Itu adalah urusan Tuhan. Katakan, itu adalah urusan Tuhan. Dialah Allah yang maha ajaib. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Apa sih yang membuat saya dan saudara itu khawatir terus? Karena kita kurang percaya bahwa dia adalah Allah yang ajaib. Itu sebab kita kepikiran terus. Tergantung di otak kita terus. Deg-degan di hati jiwa kita. Karena kita merasa bahwa kita tidak akan mampu. Apa sebab? Karena kita kurang percaya bahwa dia maha ajaib. Jadi saudara harus yakin. Udah itu bukan urusan saudara untuk kepikiran dari mana caranya, kayak apa nanti. Atau bagaimana, atau kayak apa, di mana. Saudara. Engkau memang orang yang kepo banget. Betul apa tidak? Ya, gimana Tuhan nanti, caranya gimana Tuhan? Saudara, anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, jangan jadi orang Kristen yang kepoan. Katakan, jadi orang Kristen yang penuh kepercayaan. Amin.
Kalau saudara bisa demikian, saudara itu pikirannya itu tidak belayang kemana-mana. Saudara itu pikirannya bisa fokus kepada Tuhan. Ya, kalau saudara fokus kepada Tuhan, yakinlah, aku sebentar lagi dapat. Aku pasti dapat, gak kayak kemarin. Gak pernah dapat aku, gak pernah aku menerima mujizat terjadi. Ini gara-gara aku tidak dapat evangelia, gara-gara pikiranku ini kepoan. Selalu tanya dari mana, siapa yang akan kasih, bagaimana pembukaannya, bagaimana caranya Tuhan. Semua katakan, itu urusan Tuhan. Ya, belum semua bilang, ya. Beberapa bilang, ya urusanku, ya. Ya, saudara, itu urusan Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Ya, saudara, saya jelaskan lebih jauh mengenai soal turunan dari kata epagelma. Epagelma adalah janji pemberian berhasil berdasarkan hasil nyata dari suatu janji, artinya sudah terbukti. Coba bayangkan dari zaman Abraham, perjanjian baru, kitab Kejadian, kemudian zaman Musa, kitab Keluaran. Saudara, semua janji itu digenapi. Epagelma, janji yang nyata, sudah terbukti, nyata. Yesus mati nyata, Yesus dikubur nyata, Yesus bangkit itu nyata, Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, nyata. Dan 10 hari kemudian Yesus mencurahkan Roh Kudus, nyata. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang sekeng, orang-orang yang tidak ada harapan, semuanya mendapat harapan dari Tuhan Yesus. Kenapa saudara mau pakai cara sendiri? Kenapa saudara mau mundur dari Tuhan? Seolah-olah saudara bisa menanggulangi, saudara bisa mengcover semua resiko hidup. Saudara, engkau tidak bisa. Kalau engkau bilang bisa, engkau adalah pembohong besar. Saudara, tidak ada satu manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau tidak ada juru selamat. Siapa nama juru selamat kita? Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Jadi evangelia, saudara, adalah turunan dari epagelma. Suatu janji yang sudah terbukti ternyata. Saudara, engkau tidak usah punya pikiran, akankah itu terjadi ya Tuhan dalam hidup hamba? Enggak boleh tanya begitu. Itu urusan Tuhan, katakan itu urusan Tuhan. Urusan saya, pegang teguh. Pegang teguh perjanjian Tuhan. Hidup tulus, hidup benar, setia kepada Tuhan, mencintai Dia. Amin. Sudah, cuma itu aja. Itu cuma tugas saya, cuma itu aja. Selanjutnya enggak ada. Saya enggak usah kepo-kepoan. Saya hanya percaya pada apa yang Dia janjikan kepada saya. Titik. Selanjutnya Tuhan yang bekerja. Orang cuma bilang, wah ini ajaib ini. Ya, ini mujizat ini. Siapa yang ingin mengatakan dalam hidup saudara, wah ini mujizat nih, ini ajaib ini. Siapa yang ingin? Angkat tangannya. Bapa yang baik, beri kepada hamba iman yang kuat atas dasar korbanmu. Bahwa hamba berhak menerima mujizat. Hamba tidak usah khawatir bagaimana itu terjadi. Tetapi hamba hidup benar dan setia kepadamu sampai mati. Maka sebelum mati, hamba sudah menerima keajaibanmu. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Dengan suara yang nyaring, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.